Oke, materi kita hari ini masih tentang sekitar bilangan bulat. Kemarin juga udah kakak jelaskan tentang bilangan bulat itu apa. Terus bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Terus kemudian lebih kecil atau lebih besar mana antara bilangan positif dan bilangan negatif kan? Semua udah kakak jelaskan. Sekarang kakak jelaskan lagi tentang sifat-sifat bilangan bulat. Oke. Yang nomor satu di sini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Pertukaran rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya di sini nomor satu ya. 18 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 18. Jadi anggap aja 18 ini A. Yang 13 ini anggap aja B. Nah, ini kan berarti dibalikan. Yang B-nya diganti di depan, yang A-nya diganti di belakang. Hasilnya sama. 18 tambah 13 berapa? 31. 13 tambah 18 juga sama hasilnya 31. Mengerti ya? Untuk sifat komutatif ya, jadi ditukar. Yang tadinya ada di depan dipindah di belakang. Yang tadinya di belakang dipindah di depan. Mengerti? Oke, selanjutnya untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Rumusnya di sini dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi maksudnya ini yang awal ya, yang di awal ini kan yang belakang yang nggak dikurung. Nah, kalau dikelompokkan berarti yang belakangnya sini diganti, ganti yang depan yang tidak ada kurungnya. Contohnya anggap aja ini A, 13 tambah 16 tambah 21. Anggap aja 13A, 6-nya B, 21-nya C. Nah, berarti ini gantian A yang tidak ada dalam kurung, ya kan? A, kemudian 6-nya B, 21-nya adalah C. Nah, jadi kurungnya dibalik. Yang tadi kurungnya di depan, dipindah kurungnya ke belakang. Paham? Ini kan kurungnya di depan nih. Dipindah ke belakang kurungnya. Nih, makanya perhatikan kakak sini. Udah, paham? Ngerti ya? Jadi ini yang kurung di depan, yang dikurung kan A sama B, yang C kan nggak dikurung. Yang di sini gantian A yang di depan yang nggak dikurung, B sama C-nya dikurung. Ibaratnya ini A, B, C. Ini angka 13 nih A, B ini 6 ini B, 21 ini C. Nah, diganti. Samain kayak rumusnya ini. Paham? Paham nggak? Belum? Sini atuh kalau belum paham sini. Kakak jelasin lagi sini. Sini agak dekat sini. Ini kan A dalam kurung ya. Ini lihat kakak ya di sini ya. Dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, gitu kan? Kemudian sama dengan dibalik. Kurungnya ditaruh yang belakang. Ditaruh sini berarti A ditambah B plus C. Tuh. Yang tadinya belakang yang tidak ada dalam kurung, sekarang gantian yang depan yang nggak dikurung. Mengerti? Ini kakak perhatikan ya. Ini kakak ganti sampai sama angka ya. Yang A, B, C kakak ganti sampai sama angka. 11 ditambah 10 ditambah 2 misalkan ya. Dalam kurung 11 ditambah 10 tutup kurung ditambah 2. Dibalik. Kurungnya doang yang dibalik, angkanya mah tetap 11 tetap di sini, 10 tetap di sini, 2 tetap di sini. Cuman kurungnya, yang tadinya kurungnya di depan dipindah ke yang belakang, ke dua angka yang di belakang. Mengerti? Jadi yang dua angka di depan, yang tadi mohon. Mengerti? Sudah? Oke, coba kalau misalkan kakak kasih contoh soal ini. 7 ditambah 4 ditambah 3. Gimana? Sok, tulis dulu ini gimana? Tulis. Gimana yang ini? 4 jeung 3 teh dieu. Sok, tulis.
Terus? 7-nya kan ada angka 7 itu. Mana? Ini. Sok. Kelak. Kelak. Di dia 7. Nah. Paham? Paham. Mengerti ya? Mengerti. Lanjut. Jadi gini loh sayang, perhatikan kakak sini. Perhatikan kakak kasih contoh satu lagi biar Afsyifa benar-benar mengerti. Nih ya. Ya, biar makin ngerti. Nih, kakak kasih contoh di sini ya. 5 ditambah 6. Nah, dalam kurung 5 tambah 6 tambah 2. Nah, ingat, penempatan angkanya tetap sama. 5 tetap di depan, 6 tetap di tengah, 2 tetap di belakang. Tulis dulu 5, 6, 2. Kurungnya diganti yang ke belakang. Nah, kan ini 5. Paham ya? Mengerti? Oke. Lanjut sekarang ke nomor 3. Sifat-sifat bilangan bulat yang nomor 3 apa sih? Sifatnya adalah jika bilangan bulat ditambah dengan lawan, hasilnya adalah 0. Lawan tuh maksudnya gimana sih, Kak? Lawan tuh maksudnya, kan kemarin kakak udah jelaskan ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Lawannya adalah, jadi maksudnya negatif, lawannya adalah positif. Positif, lawannya adalah negatif. Paham? Untuk lawannya ini. Positif, lawannya adalah negatif. Negatif, lawannya adalah positif. Nah, kalau bilangan bulat ditambahkan dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Contoh, negatif 15 ditambah, berarti lawannya negatif apa? Positif. Berarti ini positif 15. Angkanya harus sama, ya. Angkanya harus sama, hasilnya adalah 0. Lagi misalkan 3 ditambah, ini 3 positif atau negatif? 3 positif. Positif, berarti lawannya di sini apa? Negatif 3. Ingat, kalau ada tanda tambah dan tanda negatif, yang negatifnya dikasih kurung untuk membedakan tanda penjumlahan dan tanda minus atau negatifnya. Ya, kayak gini. Berarti ini hasilnya berapa, sayang? 0. Mengerti ya? Paham? Oke. Lanjut sekarang ke nomor 4. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi semua bilangan bulat kalau ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Gimana sih maksudnya, Kak? Contoh, 7 ditambah 0 sama dengan hasilnya adalah bilangan bulat ini sendiri berapa? 7. 0 ditambah 6 berapa? 6. Paham ya? Apa? Oke, so sekarang Asifa kasih contoh masing-masing 2 contoh. Nomor sama kayak kakak gini. Nomor 1 kasih 2 contoh yang kayak gini. Nomor 2 kasih 2 contoh yang kayak gini. Nomor 3 kasih 2 contoh. Nomor 4 kasih 2 contoh.